Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita sekarang kondisinya seperti ini, kalian harus tetap semangat ya, dan harus banyak berdoa agar musibah COVID ini cepat reda dan hilang. Nah, sudah siapkah memulai pembelajaran? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian mengetahui perpindahan panas apa saja yang tanpa kita sadari kita sering lakukan sehari-hari. Ya, selanjutnya kalian siapkan terlebih dahulu lilin, sendok, dan korek api ataupun bensin, dan tentunya didampingi oleh ayah dan ibunya ya. Nah, agar kalian tidak kenapa-napa, dan lalu siapkan buku tulisnya ya. Nah, pertama-tama ibu akan memberikan gambar dan kalian jawab ya jika kalian pernah melakukannya. Dibuka bukunya mengenai perpindahan kalor di sekitar kita, halaman 68 ya. Dan baca terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian tahu nggak kegiatan yang dilakukan itu termasuk ke dalam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, simak yuk bacaan berikut. Dari bacaan yang ibu sajikan, apakah kalian sudah mengerti tidak kalor itu apa? Nah, ibu jelaskan ya mengenai kalor. Nah, kalor itu merupakan suatu zat yang dapat berpindah. Contohnya, panas dari kompor berpindah ke panci. Lalu, ibu sedang menjemur pakaian, panas mataharinya akan berpindah ke jemuran, sehingga jemuran tersebut akan mengering. Gitu anak-anak. Cara perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu konduksi. Apa itu konduksi? Nah, konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, contohnya itu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Lalu, konveksi. Nah, konveksi itu apa sih? Nah, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika artikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadinya konveksi. Konveksi terjadi pada zat, air, dan gas. Contoh konveksi itu sendiri adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, seperti air yang mendidih. Nah, selanjutnya ada radiasi. Nah, radiasi itu apa sih? Nah, radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, biasanya radiasi disertai cahaya. Nah, contohnya itu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu kalor dan cara perpindahannya? Yuk coba lihat halaman 21. Di sana ada kolom dan carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Nah, dari paragraf atau kolom tersebut kita mencari hal-hal penting seperti inti paragrafnya. Per paragraf kan itu ada beberapa paragraf, kalian mengisi inti dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, untuk kolom yang kedua itu kita temukan kata-kata yang bercetak tebalnya. Lalu tulis, masukkan ke dalam sebuah kolom, beri arti dan buat kalimatnya di buku kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu kalian mengerjakan lembar kerja siswa yang nanti ibu akan sampaikan lewat dokumen. Nah, di sini kita mempraktekkan panas dan perpindahannya. Setelah mengerjakan tabelnya, siapkan alat dan bahan yang tadi telah disiapkan, yaitu lilin, sendok, korek api, ataupun bensin. Nah, kita akan melakukan suatu percobaan perpindahan kalor. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu lilin dengan
korek api ataupun bensin. Nah, setelah itu dekatkan ujung sendok ke lilin, ke api. Nah, tunggu 30 detik sampai 40 detik. Percobaan ini merupakan perpindahan panas melalui konduksi. Kenapa konduksi? Karena perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, contohnya seperti ini, anak-anak. Langkah kedua yaitu sendok, air, lilin, dan korek api, alat dan bahannya. Nah, setelah itu langkah pertamanya itu adalah masukkan air ke dalam sendok. Nah, lalu dekatkan sendok dan air ini ke api lilin. Tunggu beberapa detik ataupun tunggu 1 menit. Apa yang kalian amati dari percobaan tersebut? Nah, ini merupakan percobaan perpindahan panas melalui konveksi. Kenapa konveksi? Karena konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadi konveksi. Nah, konveksi terjadi pada zat cair atau gas. Nah, jadi zat padatnya itu sendok, lalu partikel-partikel yang mengikuti zat tersebut atau berpindah dari zat panas ke air itu adalah air, sehingga air pun mendidih. Begitu anak-anak. Sekarang kita melakukan percobaan yang ketiga. Nah, di mana alat dan bahannya itu menggunakan lilin, tangan, dan api. Nah, di sini melakukan percobaan dengan menggunakan tangan, di mana tangan didekatkan ke panas lilin. Lalu, apa yang kalian rasakan ketika sudah mendekatkan tangan kepada lilin tersebut? Nah, seperti ini. Nah, setelah praktek tersebut dilakukan dengan struktur yang telah dibuat oleh Ibu. Nah, selanjutnya jika kalian sudah menemukan jawabannya, maka tuangkan ke dalam LKS ini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akan sedikit mengulas tentang apa sih yang telah dipelajari hari ini mengenai kalor. Nah, kalor itu merupakan zat panas yang dapat berpindah dari zat satu ke zat yang lainnya. Cara perpindahannya juga terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contoh dalam kegiatan di atas itu merupakan salah satu contoh cara perpindahan panas secara konduksi, karena perpindahan kalornya tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, tetap semangat belajar di rumahnya, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa ya anak-anak. Semoga kita secepatnya dipertemukan kembali. Nah, pembelajaran yang telah Ibu berikan jangan lupa difoto ya dan dikirimkan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.